kemudian jurusannya ada, dosen-dosennya ada, tapi ternyata tidak hanya sampai sana, kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama perpustakaan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan jurusan tersebut. Jangankan suatu lembaga, kita aja sebagai individu itu kita nggak bisa sebetulnya sendirian. Dulu pas zaman tesis, teman saya bilang, saya mau tesis apa sendirian. Saya nggak percaya, nggak ada penelitian yang selesai sendirian. Kenapa? Karena penelitian itu bisa selesai dengan berbagai macam pihak. Salah satunya kita datang observasi, itu udah pihak dua. Kemudian kita tanya itu satu lembaganya aja udah pihak dua. Kemudian kita bertanya ke orangnya, kita mau observasi tentang perpustakaan, kita ketemu sama pustakawannya, itu udah pihak ketiga. Atau anggaplah masuk pihak kedua. Tapi berarti terus kita maksudnya ngeprintnya kita masih bisa sendiri. Kemudian kita akan menggunakan jasa yang lain. Jadi bahkan dari segi penelitian pun atau pekerjaan sendiri ternyata kita nggak pernah betul-betul bisa sendiri. Terus ketika mau lulus kita harus approve dulu dari dosen. Apakah dosen itu akan meng-approve penelitian kita atau enggak? Tugas akhir kita atau enggak? Jadi kalau dulu teman saya bilang, saya mau kerja apa sendiri. Kayaknya statementnya mungkin maksudnya karena tidak dikerjain sama Jogja. Cuman takutnya keliru ya, bahwasanya sekali lagi yang namanya penelitian aja itu tidak pernah benar-benar sendiri. Meskipun kita ngerasa kerjanya nggak pakai dosen, tapi banyak pihak-pihak yang terkait untuk sampai hari ini kita punya penelitian yang bagus. Kita mau observasi, kita ketemu dengan orang yang tepat, masih nggak tepat kita ganti lagi tempat observasinya. Apalagi setelah lembaga, pasti lembaga membutuhkan lebih dari satu jaringan kerjasama di luar bidang tersebut. Perpustakaan dengan perpustakaan itu udah pasti. Mungkin juga perpustakaan dengan pihak lain, entah itu kemarin saya bilang, entah itu sama Diskominfo kalau di daerah, entah kalau perpustakaan pada umumnya mungkin dengan penerbit juga bisa bekerja sama, karena kita perlu katalog buku terbitan terbaru dari mereka. Kita bisa tahu mereka punya terbitan apa yang terbaru tuh sulit, kita memakan banyak waktu kalau kita harus cari. Misalnya saya senang banget dengan buku-buku yang keluar dari penerbitnya, misalnya Gramedia misalnya. Akan terlalu banyak mengeluarkan waktu ketika saya cari satu-satu. Tapi ketika saya sudah bekerja sama dengan Gramet, itu Gramedia yang akan mengirimkan katalog buku mereka ke saya. Itu lumayan efisiensi waktu. Saya tinggal bilang, pas setiap tahun perpustakaan kami mengadakan pengadaan buku, dan saya mau setiap tahun atau setiap terbitan Gramet mengirimkan katalognya ke kami. Pertama, benefit untuk mereka sudah punya customer, yaitu kita perpustakaan yang udah pasti beli, meskipun mungkin jumlahnya akan berbeda, tapi at least setidaknya pasti kita akan beli buku mereka setiap tahun. Benefit untuk kita ke mereka adalah efisiensi waktu. Kita jadi tahu katalog-katalog yang gak usah kita beli, cari dan lain sebagainya. Mereka tinggal datang ke kita, itu katalog buku terbaru. Berikut mereka ngasih penjelasan. Kalau kita cek sendiri, ini maksudnya apa ya yang ini? Itu terlalu banyak pertanyaan. Tapi ketika ketemu langsung sama mereka, kita bisa langsung ngobrol. Bahkan mereka langsung ngasih tahu, nanti yang di tanda ini adalah buku yang bestseller terbitan sekarang. Itu lumayan memotong waktu. Kalau misalnya benefitnya untuk mereka ya udah jelas, mereka akan tahu setiap tahun kita akan menganggarkan bahan pustaka untuk pembelanjaan koleksi itu berapa per tahunnya. Ya udah, mereka udah nggak usah cari-cari custom. Konsumen udah pasti perpustakaan ini akan belanja, tiap tahunnya akan punya anggaran untuk beli buku. Tanpa kita telepon dulu mereka ketika kita udah turun anggaran, akan mereka duluan ya ke kita. Ini katalog terbaru ya. Nah, keseringan saya juga gitu. Penerbit Andi salah satunya dan beberapa penerbit lain kalau Gramet dengan perpustakaan Sumedang bukan katalognya, tapi buku-buku hibah yang mereka punya. Jadi setiap koleksi yang mereka punya untuk hibah, mereka udah kontak, ini ada buku yang sudah bisa dihibahkan untuk perpustakaan.
Ya itu kan jelas kita lebih banyak, sangat lebih banyak diuntungkan kan. Tapi mereka juga jadi tidak bingung harus mencari perpustakaan mana yang tepat. Karena ketika dimasukkan ke perpustakaan kita misalnya, mereka sudah tahu distribusinya tepat soalnya dan baik. Jadi aman lah mereka kan, daripada mereka harus buka bazar lagi ini repot. Tapi mereka tahu ya udah pasti kita ke perpustakaan pasti sekian eksemplar, mereka akan tenang karena tahu distribusinya akan ada. Buku-buku akan cepat diberikan kemana. Kalaupun tidak diberikan sama kita tinggal di label menjadi koleksi salah satu jadi tambahan bahan pustaka di perpustakaan. Tapi kadang kita juga sudah, kalau perpustakaan daerah atau beberapa perpustakaan itu sudah punya anggaran tertentu. Jadi sudah jelas kita punya anggaran untuk belanja buku. Jadi nggak usah repot ya. Kalau ditambah ini terlalu besar. Sedangkan suatu saat ada perpustakaan lain ke kita, perpustakaan di bawah kita minta nih, kita nggak mungkin ngasihin yang base-nya anggaran. Perpustakaan daerah sudah diberi anggaran 100 juta misalnya belanja per 6 bulan. Udah jelas anggarannya 100 juta harus habis, tidak boleh tersisa, harus dibelanjakan untuk koleksi. Sedangkan Gramedia masih hibah ke kita. Sedangkan juga setiap bulannya selalu ada perpustakaan yang minta hibah. Kalau kita hibahkan buku yang berdasarkan anggaran 1 juta itu akan menjadi bahaya, karena itu basicnya aset. Salah satu mengakalinya adalah kita hibahkan kembali buku yang dihibahkan. Jadi kita aman, mereka dapat tempat untuk menghibahkan bukunya, kita juga jadi bisa menghibahkan kembali buku tersebut ke orang lain tanpa menjadi temuan, tanpa mengganggu anggaran atau aset yang sudah menjadi milik. Kalau ternyata kita bisa pastikan nggak akan ada yang minta, berarti kita olah menjadi koleksi kita, masuk ke dalam koleksi kita. Tapi ternyata untuk antisipasi ini ada yang nanti minta buku, ya udah kita simpan aja. Kadang dipakai untuk hadiah ketika ada pustakawan yang pemustaka yang giat, kemudian ada lomba-lomba apa, kita pakai buku. Ditambah misalnya kayak teman-teman mahasiswa minta untuk dibantu. Sekarang kan mau ada acara apa tuh, ngabuburit, itu sebetulnya ada beberapa perpustakaan yang sudah bisa menghibahkan. Dari situ, asal memang sudah melakukan tindakan antisipasi lah kayak gitu. Jadi udah tahu nih misalnya cari aja perpustakaan yang ternyata mereka sudah punya koleksi hibah yang siap untuk dihibahkan. Kalau sudah lumayan, karena kita selalu antisipasi nih, selalu ada mahasiswa setiap bulan puasa minta untuk di Sumedang minta untuk disuplai bukunya ketika di alun-alun, karena kan mereka bikin acara ngabuburit itu di alun-alun. Padahal bukan anak perpus juga, karena ada di kampus. Cuma mereka memilih acara ngabuburit itu dan selalu minta bantuan. Ada dua option, kalau kehabisan kita akan pakai pusling, kita akan suplai pusling perpustakaan keliling untuk membantu mereka di alun-alun. Kalau kita masih punya koleksi, kita hibahkan juga, kita sertakan pusling. Nanti kalau teman-teman suatu saat kayak sekarang nih mau bikin acara ngabuburit di luar kampus, minta aja tuh, saya kan udah bilang TSM ternyata mereka punya pusling. Kalau ternyata diskusi sudah punya banyak agenda sih. TSM tuh mereka punya CSR-nya salah satunya perpustakaan keliling. Teman-teman bisa ajukan, minta tolong setidaknya ngebus anak-anak 2024 bikin acaranya ke panti asuhan. Setidaknya kalau belum bisa menghibah saat ini, karena kan programnya jangka pendek nih, maksudnya dadakan. Sebetulnya bisa hibah, tapi itu program harus dipikirkan dari jauh biar bukunya sudah terkumpul ketika pas Ramadan hibah. Karena sekarang sifatnya buru-buru, ganti aja optionnya, pada ganti pakai acara perpustakaan keliling untuk sementara waktu, hitung-hitung cek ombak. Kita terlalu oke sih, bagus langsung bikin baca-baca, tapi kita belum tahu ini mereka akan seperti apa. Apakah buku ini akan betul-betul efektif? Harapan kita kan efektif ya, tapi kita belum cek ombak. Nah, alasannya untuk menutupi keinginan yang belum terrealisasi itu karena hibahnya masih kurang, tutup pakai perpustakaan keliling. Itu kita cek ombak.
Jadi tadi juga Bu, saya mau bikin ya bagus tapi bukunya dan lain sebagainya. Nah biasa beberapa perpustakaan menyediakan untuk antisipasi. Tapi kalau tidak, apa yang harus dilakukan? Itu lumayan sebetulnya. Di sisi lain menutupi kegiatan yang tidak terrealisasi. Yang kedua adalah cek ombak. Oh ternyata anak di sini suka baca buku. Kedepannya berarti program selanjutnya adalah menciptakan perpustakaan berdasarkan apa? Berdasarkan evaluasi yang sudah dilakukan di tahun ini. Jadi meminimalisir si perpustakaan pojok itu tidak sekedar dibuat kemudian ditinggal. Meskipun tadi programnya, Bu nanti kita akan pantau terus. Bu kita akan pantau terus setiap bulannya dan memastikan apakah pojok membaca tersebut masih oke atau tidak. Tapi ya itu alangkah bagusnya. Salah satu tindakan antisipasi yaitu tadi cek dulu ombak oke atau enggak. Karena untuk meninggalkan buku kemudian ditinggalkan di orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu cukup khawatir ya. Begitu kita udah tahu. Pertama juga dulu ketika di lapas kerja sama saya dengan di lapas, yang saya lakukan adalah kasih lawayan ngecek dulu. Kita datang dulu, kemudian kasih bukunya sedikit, sekitar 10. Antusias teman-teman yang pesantren di sana itu tinggi, mereka senang banget. Meskipun saya ada siurnya karena lupa itu takut banget sih. Tapi ya itu perpustakaan membawa saya ke tempat yang akhirnya saya tahu langsung seperti apa dalamnya. Tapi nggak menyeramkan kayak di TV, cuman ya orang-orangnya karena kebanyakan cowok melihat cewek itu kayak orang cewek, ngeri lah gitu. Saya tidak bisa menggambarkan betapa mengerikannya. Tapi tugas awalnya cek ombak dulu 20, kemudian lihat oke, mereka bertanggung jawab atas bahan pustaka yang kita kasih. Pertama kembalinya tuh utuh, kemudian mereka bacanya juga oke. Nah next 3 bulan kemudian kita naikin lagi jumlah dari 20 karena melihat orang-orang yang bertanggung jawab kita ditinggalkan dan beneran dibaca, kegiatannya jelas. Jadi mereka tuh si lapasnya buat tuh kegiatan bahwasanya setiap ini ada baca ini, jadi muter-muter buku yang 20 itu aja. Tapi apa ya maksudnya kita tuh lebih lega karena tahu program mereka apa jelas. Jadi bukunya ada yang satu disimpan terus diambil juga gitu. Tapi jelas misalnya entah dalam bentuk misalnya tiap minggu mereka tuh bacanya jadi benar-benar kelihatan baca apa enggak, ke checklist. Bukan sekedar itu ada pojok ya udah terus saya membaca enggak gitu. Karena kalau gitu kan kayak mubah ya. Tapi mereka bikin ke agendanya, agenda kegiatannya. Jadi buku itu mau tidak mau dibaca oleh teman-teman lapas kita. Nah itu yang akhirnya membuat kami bikin MOU kemudian menaikkan jumlah koleksi dari yang tadinya cuma 20 naikin 30, naik lagi langsung ke 50 sampai akhirnya ke 100 per 3 bulan. Karena kita yakin awalnya cek dulu, yang kedua udah kasih kepercayaan 1, oke 20 balik dengan kondisi baik-baik saja. Meskipun kita sudah prepare ya, kalau ini kondisinya balik dalam kondisi rusak dan sebagainya, itu mah bagian dari risiko sebetulnya. Asal rusaknya masih wajar. Kemudian untuk masyarakat, buku itu tadi dianggarkan dari pajak, kemudian dipinjamkan lagi ke masyarakat. Teman-teman yang ada di lapas itu masih masyarakat, meskipun di sini ada di dalam pesantren. Kalau orang-orang bilang mau pesantren hidup, pesantren kehidupan, karena terlalu minum disebut penjara gitu, enak kan gitu. Nah dari situ naikin, kemudian dibalikin lagi, kita lihat masih tanggung jawab masih oke nih, terus akhirnya pas mau naik ke pas dari 30 kita bikin kerjasama di tanggilan seperti bahwasanya kami bekerja sama antara kepala atasan saya di perpustakaan dengan atasan lapas, udah langsung dokumentasi dan sebagainya, prosedurnya dilaksanakan dengan baik, bikin MOU terus sampai sekarang di angka 100 dan alhamdulillah mereka melaksanakan kegiatannya konsisten. Dan kita juga jadi semangat kan, karena tanpa harus kita repot-repot bagaimana terus membuat buku ini sirkulasi
Jadi 400 juta itu diputar aja terus. Jadi kita yang kekhawatiran kekurangan bahan pustaka, karena tidak semua bahan pustaka bisa dipinjamkan. Misalnya gini, kita harus pilih-pilih buku apa yang sekiranya layak masuk ke dalam lapas. Kalau teman-teman datang ke perpustakaan bebas, lagi ada di pajak itu boleh baca, mau referensi, mau koleksi umum dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman lapas kita harus pilih. Sedangkan dari 1000 misalnya buku yang kita punya, kita hanya layak meminjamkan ke mereka di angka 300 ini tuh terlalu cepat untuk ditukar-tukar. Sedangkan kita bingung ngebusnya dari mana. Nah itu yang akhirnya takutnya mereka jadi hanya kadang kita minta tolong ke diskusi kita untuk membantu atau pengadaannya kita agak sedikit misalnya kalau kemarin buku-buku yang layak masuk ke lapas itu 5%, nah kita naikin jumlahnya ke 10%. Karena bisa dipinjamkan semua. Maksudnya ada buku yang sekiranya menginspirasi mereka untuk melakukan tindak kejahatan baru. Misalnya cara meruncingkan pasta gigi, mencap gitu kan walau-alam. Karena di Sumedang juga pernah kejadian napinya kabur. Padahal itu di tengah-tengah masyarakat ya kabur, loncat. Itu salah satu hal yang cukup tanda tanya, kemana sih Firna bisa sampai kabur? Karena ini di tengah-tengah masyarakat, sedangkan ada tower pemantau, ini bisa lepas. Itu kan sebetulnya hal yang kalau di wah itu banyak pihak yang akan apa ya maksudnya banyak banget yang harus dibahas. Makanya beritanya berusaha ditahan sedemikian. Karena kalau tidak lapasnya kena, kemudian sipirnya bertugas pada hari itu kena, banyak banget. Akhirnya kita juga sebagai pustakawan harus selektif memilih bahan pustaka. Paling ngeronceng dan juga terus apa namanya menganyam kalau itu atau bercocok tanam karena mereka punya kegiatan biasanya ada kebun mini itu masih oke. Sisanya atau kebanyakan yang sering saya masukin yang kadang jarang banget dibaca di perpustakaan itu adalah buku-buku terkait agama. Kita jarang disentuh di perpustakaan karena entah kenapa ya, karena mungkin ngerasa saya sudah Islam banget, saya nggak tahu. Jadi buku itu kan kelihatan setiap minggu paling jarang dipinjam. Kita kan punya sedih ya, tapi kita tidak bisa memaksa pemustaka untuk baca buku kelas 200 itu bisa lah. Jadi cuma tergantung pilihan mereka. Salah satunya agar buku itu terpinjam, diakalin lah, dimasukin ke lapas, dibarangkalikannya, jadi banyak istighfarnya. Itu salah satu cara mengakali. Kemudian dalam jaringan kerja sama perpustakaan dapat dikategorikan dalam 2 kegiatan. Yaitu kegiatan pertama dilakukan dalam layanan teknik perpustakaan. Hal ini dapat dilakukan terkait dengan kebutuhan mengatasi kesulitan dalam proses teknis seperti pengadaan, pengolahan, penyimpanan, maupun penyebaran dan pendayagunaan informasi perpustakaan yang dialami oleh suatu perpustakaan. Itu jadi tentang pengolahan dan lain-lain. Salah satu pengolahan itu Bu, mesinnya kita pinjemin apa gimana nih? Masa sih nggak beli alat-alat ATK untuk pengolahan bahan pustaka? Itu kemungkinan kecil. Tapi misalnya ada bahan-bahan yang kayak preservasi itu cukup punya, harus ada bahan-bahan yang sedikit teknologi canggih lah, misalnya alat scan-nya harus yang baru. Sedangkan perpustakaan di satu perpustakaan teman-teman belum mampu nih, perpustakaan tetangga punya. Nah itu mungkin hal yang bisa dijadikan bahan kerjasama. Jadi kerjasama itu bukan soal koleksinya aja, bahkan hal-hal yang terkait dengan pengolahan teknik dan lain-lain. Atau komputer itu boleh kalau misalnya cuma ya tadi kalau minggu kemarin saya bilang kalau mau mungkin sama sofa pikir-pikir lagi lah, karena itu akan menjadi gap. Tapi kalau untuk minta bantuan dari provinsi untuk ke daerah minta bantuan komputer misalnya itu masih oke. Tapi kalau sesama satu kelas terus tiba-tiba minta sofa atau minta komputer, coba dipertimbangkan kan. Karena tadi yang kebetulan ada jadi teman-teman harus betul-betul teliti, jangan sampai kerjasama nanti yang dilakukan itu benar. Niatnya kita mempermudah pengolahan perpustakaan malah membahayakan, malah menjadi bahan bahan temuan. Karena kan biasanya jadi makanan-makanan wartawan.
entah followernya masih sedikit dan lain sebagainya. Kita bisa kolaborasi dengan beberapa sosial media, misalnya yang dari kalau pemerintah bisa di Kominfo, kalau perpustakaan ini bisa dengan kampus, jadi lebih bisa. Karena informasi yang pengen kita sampaikan kan, penyebarannya terlalu tinggi, gimana ya caranya? Sedangkan ini penting banget, kita sudah kenal karena kita aliran informasi sudah dirangkum sedemikian mungkin berdasarkan sumber-sumber yang kredibel. Gimana caranya itu? Sedangkan followers Instagram kita 1000 misalnya tuh semuanya dibaharkan naik. Kalau kita bayar tiba-tiba ke akun lambe nya misalnya kita kerjasama, tapi kan itu kayak kurang lah. Berarti kita harus kolaborasi dengan mana? Berarti dengan pihak-pihak tertentu. Entah kita kolaborasi dengan diskusi, kalau perpustakaan umum UIN misalnya, entah itu dengan kampus, entah itu dengan jurusan dan lain sebagainya. Kalau ini kalian kan bisa kolaborasi sekarang jadi jauh lebih. Itu salah satunya. Nah kemudian 13.40 ya. Kemudian perpustakaan di era modern seperti sekarang ini bukan lagi seperti penilaian mayoritas orang-orang masa lalu. Perpustakaan ini adalah tempat buku yang dijaga oleh petugas berkacamata tebal. Biasa di sirkuit. Kemudian, nah ini pemikiran orang tentang pustakawan yang macam-macam ada bukunya di Kepang. Kalau dulu karena belum zaman itu jutek paras. Nah ini dibahas bahkan di modul ini bahwasanya emang itu tuh bukan rahasia umum lagi. Tapi ini bukan soal tentang kacamatanya itu tuh bukan, tapi soal tentang pembawaannya yang sebagai pustakawan itu kayak tidak ada semangat gitu, dan gairah. Makanya pustakawan sekarang itu tuh lagi kreatif. Kalau dulu mah benar, karena tugas-tugasnya nggak terlalu banyak, karena cuma sekedar menjaga buku, memastikan orang datang ke perpustakaan. Makin berkembang perpustakaan, maksudnya era zamannya makin berkembang dengan perpustakaan otomatis tuntutannya untuk pustakawan juga semakin banyak. Yang tadinya cuma sekedar tiba-tiba air mata, bukan lagi sekedar, tapi lebih banyak. Makanya pustakawan sekarang, oh beda lah kayaknya dengan pustakawan dulu. Tapi kalau ngomongin tentang teknik-teknik pengolahan, pustakawan itu jauh lebih hebat. Karena mereka nggak terlalu banyak akses ngapa-ngapain kan. Jadi katalognya udah mantep, klasifikasinya udah ibaratnya udah jago banget. Karena mengisi terus kan mengupgrade diri dengan kondisi seadanya. Kalau sekarang justru pustakawan itu PR, tapi bentuknya katalog, kemudian klasifikasi, udah banyak aplikasi yang tanpa harus teman-teman hafal di luar kepala itu sudah bisa dikerjakan. Tapi PR-nya teman-teman harus jauh lebih kreatif. Kalau pustakawan dulu punya banyak waktu untuk belajar lagi tentang katalog, memperdalam katalog, karena menulis sosial media, menulis lain-lain. Kalau pustakawan sekarang ininya dimudahkan, masalahnya di tempat ini. Aplikasi itu mudah. Kalau mau klasifikasi, misalnya kebingungan, bisa pakai ini. Masih belum jawab dengan adanya ke OPEC-nya. Berarti masih ada koleksi yang sama. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Saya bisa pustakawan mengolah itu modul klasifikasi nomor 2. Jadi benar-benar mereka tuh mikir mantap. Mau nanya pun mereka harus akses keluar dulu, nggak bisa iPhone, internet, main. Karena nggak bisa nyontek ke OPEC, perpusnas, nggak bisa jadi. Kalau sekarang kan menemukan tingkat kebingungan bisa menggunakan OPEC. Tapi PR lainnya juga banyak, yaitu harus jauh lebih kreatif. Salah satunya tadi ketika bikin klasifikasinya stuck, kalau nggak kreatif, udah gitu di rumah. Nakal yang tadi, cara nyolong ke OPEC itu adalah bentuk kreativitas. Kepikiran kan, kemana dia nggak mau diklasifikasi. Soalnya sering ada kejadian beberapa koleksi disimpan ya tanpa klasifikasi, belum diolah ceritanya. Itu kan pustakawannya tidak mampu klasifikasi. Karena nggak tahu kodenya sebenarnya ragu. Diklasifikasikan terpecah dan diklasifikasikan semua mungkin dipajang aja, disimpan, bilangnya diolah. Tapi itu di tempat pengolahannya tetap bertahun-tahun keluar.
dari anggarannya orang udah ngumpulin, kemudian dibelanjakan pengembangan perpustakaan atau penambahan informasi. Zolim tuh, jadi kerja tuh gara-gara keterbatasan pengetahuan. Pertama yang saya harapkan mah pintar, tapi ketika kita mampu, namanya juga manusia ya, teman-teman saya pun sama, punya minimal kreatif, gunakan bagaimana cara tepat dia dan terklasifikasi dia buku ini segera teramalkan dengan baik karena mau bisa dipikir kan jadi lah perlu kreativitas pikir cara cerdik cara cepat ada kerja otak karena banyak banget tuh koleksi perusahaan yang tidak terolah dengan keterbatasan pustakawan dan itu sebuah nggak pantas ya, tapi itu sebuah hal yang wajar. Maksudnya untuk belajar katalogisasi dan klasifikasi sampai matang itu nggak cukup setahun 2 tahun, itu wajar. Kalaupun nanti teman-teman sih wajar, nggak apa-apa. Tapi yang minimal kreativitas digunakan sharing sama orang lain, ngobrol itu saya punya buku ini kira-kira klasifikasinya nomor berapa ya. Jangan sampai ketidaktahuan teman-temannya stuck membuat bahwa pustakaan itu di kamar dicicipkan itu salah fatal, lebih fatal daripada kalian tidak ngerti cara mengklasifikasi itu. Oke, kemudian pustakawan di perpustakaan hanya ditemani buku-buku kumal dan ruang ber-AC dingin, kemudian jendela. Setelah ribuan tahun hidup dengan teknologi cetak, ratusan tahun dengan teknologi analog, kelahiran dan perkembangan pesat teknologi digital menimbulkan revolusi mendasar dalam kehidupan manusia, khususnya bagi kalangan pustakawan. Nah tadi, jadi banyak banget ya. Kayaknya mungkin sekarang pustakawan yang sudah sepuhnya sudah mulai bukan tergeser, sudah dapat. Jadi yang muda-mudanya udah masuk. Jadi makin belajar sukunya yang seniornya masih ada, di diskusi yang sepuh-sepuhnya masih ada, tapi sudah ada anak-anak yang anak milenial dan Gen Z-nya udah masuk. Jadi udah kolaborasinya udah masuk. Justru yang saya khawatirkan ketika sih para suku ini sudah tidak ada. Takutnya kita sudah tidak lagi belajar paham, tapi belajar paham, tapi tidak betul-betul paham. Itu yang ditakutkan kan. Kalau sekarang kan ketika terus saya cepat nakil, mulai dari kecil keharusannya, gitu. Karena mereka masih menjaga kuat dan teguh tentang perpustakaan zaman dulu pengajarannya. Kalau sekarang anak-anak sekarang masih banyak diapalin. Atau bisa pakai diskusi. Pustakawan senior diskusi kan ada nggak percaya dengan ibu. Iya mah dari itu dipikirkan sekarang anak-anak sekarang pengen simpel dan cepat kan. Nah kadang tapi ya jadi kolaborasi yang bagus. Justru yang saya khawatirkan ketika kita sudah keenakan dengan hal-hal yang mempermudah sehingga lupa sama yang betul-betul kalau perpustakaan benar-benar harus teliti dan memikirkan. Makanya teman-teman kalau misalnya pengen cepat lupa bahwa musuhnya kan betul ada tidak. Kalau di diskusi masih tinggal di perpustakaan juga masih banyak pustakawan senior. Jadi masih berimbang. Kemudian artinya pustakawan sesungguhnya berperan besar dalam memberikan sumbangan dalam perkembangan peradaban, tetapi perannya tidak terlihat oleh sebagian besar masyarakat. Masalahnya ketika orang melihat perpustakaan seolah-olah pustakawan terhalang oleh deretan koleksi yang semakin menua dan semakin menjauhi tugas tersebut. Nah ini untuk sekarang ada e-book ya, jadi bisa terus upgrade. Nanti teman-teman akan tanya buku-buku lama kemudian kemanakan, karena kan tiap tahun ada anggaran baru untuk buku-buku baru, sedangkan buku-buku lama itu dikemanakan. Itu biasanya akan ada pengolahan khusus, entah itu dimusnahkan kalau memang fisiknya sudah tidak memungkinkan atau tidak dialih mediakan dalam bentuk digital. Jadi tidak memakan tempat space. Tapi selagi space-nya masih ada, itu buku biasanya tidak ada di mana-mana kan, cuma dipindahkan aja. Karena lama-lama juga ya buku itu akan tergerus karena usia covernya sudah rusak, antara memang pasti ada aja kerusakan yang terjadi. Nanti teman-teman udah belajar selfie belum? Sama siapa dosennya? Oh iya.
sulit coba sulit nanti ke zaman muda itu jauh deh. Makanya harus per 5 tahun. Kasih kan bingung tuh mau dimanain dong. Boleh sebetulnya dimusnahkan, tapi dengan prosedur yang sesuai. Entah itu covernya harus dicaca, pokoknya harus betul-betul sampai tidak tersisa. Karena khawatir ketika zaman mana ya ada kejadian satu kampus membuat skripsi itu kelihatan banget bakarin gitu dalam kondisi benar-benar kelihatan bakarnya dan kelihatan membuangnya. Itu bisa jadi yang bayang aja nggak sih teman-teman ngerjain penelitian menang nangis-nangis terus tiba-tiba begitu saja gitu kan, kayak itu yang mungkin beberapa orang teman-teman lulus, tapi untuk beberapa orang itu menyisakan cerita yang cukup nggak mudah ya, entah itu dari segi keuangannya, waktunya dan lain sebagainya, kemudian dihancurkan begitu saja seperti nggak ada harganya, sedangkan kalian berpikir sampai nangis-nangis. Nah itu lebih ke menjaga itu salah satunya, kemudian tercecernya informasi yang tidak diharapkan, makanya harus dicecah dulu, dibuka covernya, dibongkar, kemudian yang ada nama di dan sebagainya itu dihancurkan, entah itu direndam dengan air dan lain sebagainya. Pokoknya betul-betul nanasnya udah kering, udah jadi kertas, bubur kertas, dikeringkan baru boleh dimakan atau bisa didaur ulang. Itu tergantung. Kalau teman-teman misalnya punya bekerja sama dengan perusahaan pabrik kertas, itu bisa. Tapi mungkin yang kalian ngebakar misalnya 50 yang buat pabrik kertas ya tanggung nggak sih? Atau mungkin kalian yang akan mengolah misalnya di perpustakaan ini mah bisa bikin pengolahan limbah kertas, beda. Nanti tergantung seperti apa. Tapi sejauh ini saya belum melihat ada perpustakaan yang akhirnya punya inovasi untuk mengelola limbah kertas yang sudah bisa off. Mudah-mudahan nanti kemampuan di perpustakaan itu. Kemudian ketika menyebut kata perpustakaan atau library, pemikiran orang menuju pada suatu medium peradaban manusia yaitu buku. Untuk waktu yang sangat lama, buku menjadi sumber daya pengetahuan yang utama yang dihimpun oleh perpustakaan. Hal ini terjadi karena posisi perpustakaan dianggap hanya sebagai tempat penyimpanan saja, hingga abad modern anggapan Indonesia pun masih belum dapat dihilangkan. Sedihnya karena kebayang 4 tahun sekolah, teman-teman cuma disebut menjaga buku. Itu sih hari ini sakit hati lah semua teman-teman. Minimal cakar lah orang yang ngomong kayak gitu. 4 tahun nangis, uang yang dihabiskan juga lumayan, observasi kesana kemari, milih outfit tiap pagi kudu sakit kepala, tiba-tiba pas keluar kalian jaga buku ya. Minimal itu sih kata saya mah dicuri. Gak dipapak aja itu. Kebayang gak 4 tahun kan orang tuh bari seserian, bari ya Allah. Terus ngomong ke biaya sorangan, ngomong ke masalah outfit pagi-pagi dia banget. Terus keluar tanah gak sehari kali 4 tahun. Terus tiba-tiba pas keluar disebut tukang menjaga buku. Nah, kalian harus punya pemikiran bagaimana merubah. Karena 4 tahun kuliah ini kalian jelas bukan main-main. Dan biaya kuliahnya, sana ongkosnya, belum melawan males, belum tugasnya, belum kocar-kacir observasi ke itu ke dia, dan masalah-masalah lainnya melawan hujan, panas, keluar disebut jaga buku. Bagaimana masyarakat harus bisa teredukasi tentang apa sih perpustakaan? Rubah sama kalian, yang mau sama siapa lagi? Kalau bukan sama kita sebagai pustakawan. Bagaimana cara berubahnya? Kreativitas itu. Kalau orang bilangnya cuma jaga buku, gimana caranya biar nggak cuma jaga buku? Olah informasinya, kemudian kemas dalam bentuk yang jauh lebih menarik dan mampu lebih mudah diterima oleh masyarakat. Ketika orang malas baca buku, kita punya target dua. Yang pertama orang yang edit buku, yang kedua orang yang nggak suka buku tapi butuh informasinya. Kita harus memenuhi kebutuhan dua karakter tersebut. Kalau yang suka buku udah jelas ya, tinggal datang ke perpustakaan, bagaimana perpustakaan dibuat nyaman, koleksinya banyak, bagus, mereka tertarik. Tapi yang nggak suka, ini gimana caranya biar orang lain teh aware terhadap informasi. Ya dikemas tadi, dikemas informasi yang ada dalam buku, dikemas dalam bentuk yang menyenangkan. Misalnya kalau kemarin teman-teman
ada 2 orang datang ke perpustakaan, yang satu mau beneran baca, yang satu ngantar temennya. Mungkin kalian punya kreativitas kayak gitu kan bisa lah, informasi-informasi penting tentang tahun ini untuk dalam bentuk jurnal, tempelkan ke perpustakaan di nama minimal tadi nanti temen gue baca. Apa tuh dia informasi kurangnya, oh iya ternyata memotong tadi kita pakai pisau ini namanya. Karena selama ini tahunya memotong kelapa pakai pisau, padahal lain bolong. Tulis tak filosofi mah kunaon bolong. Tulis dalam bentuk jurnal misalnya, tempel dari mati setidaknya yang tadi cuma ngantar temennya. Ingat dulu kan pasti saya mah keteniannya terus. Terus baca-baca nih, nota pentingnya dibaca sih. Nah dia kan kemungkinan membaca itu. Pulangnya dia jadi tahu, oh oke, bolong ternyata itu informasi. Jadi sederhana ya, cukup itu teman-teman bisa membuat informasi-informasi yang jauh lebih sebetulnya informasi yang tidak penting, kayak yang kelihatannya sepele bukan berarti tidak penting. Tergantung usernya ya. Menurut teman-teman tahu, mungkin beberapa orang nggak tahu. Tapi yang ini yang paling mudah pak. Yang sekiranya kalian tersebut akan perpustakaan atau nyalas-nyalang, makanya harus ikutin isu. Sekarang rame-rame misalnya tentang namanya ada bacok misalnya kritikinnya. Nah kita nggak bahas tentang orang bacoknya, dia sama wartawan kerjanya, tapi kita bahas tentang bagaimana menciptakan mengontrol emosi hingga tidak sampai ke perilaku yang tidak diinginkan. Cari buku-bukunya, buku-buku apa, buku-buku tentang kesehatan mental. Karena itu urusannya mental. Orang tuh kudu ngabahas celulitna atau ngasih screenshot gambar bolokna atau berdarah-darahna. Itu mah sudah tugas wartawan. Yang kita highlight itu adalah bagaimana mengontrol emosi dari isu yang saat ini sedang ramai. Berarti kan di situ ada emosi yang tidak stabil. Bagaimana caranya di usia kalian menghadapi emosi yang tidak stabil seperti itu? Kita mah konsepnya ke situ. Tidak seolah-olah mungkin dipilihlah bahasa yang bahasa jangan sampai ciamik. Pilihlah bahasa yang seolah-olah kita ke sana, tapi tidak langsung menyebutkan brand, menyebutkan melihat kejadian mungkin suka digolong dan itunya. Tapi kita seolah-olah membuat orang tuh maksudnya kadinya, tapi tidak ditulis nama UIN-nya, tidak disebut nama brandnya. Tapi kita mampu membuat masyarakat terpikir salah satunya SMB. Itu adalah salah satu kepiawaian yang harus dimiliki seorang usahawan. Hanya ternyata susahnya. So bagaimana mengelola kata gitu. Maksudnya kita ke sana tapi kita nggak boleh nyebutin langsung jadian ini. Tapi kita pengen orang-orang ngerti bahwa salah satu contohnya itu salah satunya orang tidak mampu mengondisikan emosi mereka hingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang kita bahas pertama adalah bagaimana mengondisikan mental atau emosi. Yang kedua adalah mengambil contoh yang bisa nah nanti mungkin bakal ayat tugas ya kan? Tugas mampu juga observasi nama sebenarnya tugas kita menyenangkan sih. Tolong cari isu terbaru dan buatkan informasi mengenai isu tersebut. Tapi ingat tipis banget antara harus orang paham bahwa maksudnya ke sana. Nanti tuh akan diujinya gini, kamu ngerti nggak? Misalnya kelompok ini sama kelompok ini bikin berita. Kalian kan maksudnya ke sini tapi jadi berbrand. Saya akan coba ke kelompok ini. Nah, mau dari sebenarnya isu kemana? Pertama, untuk meningkatkan kepekaan kalian terhadap isu-isu yang sedang ramai. Ambil lebih ke arah tuh lah, jadi informasinya tersampaikan dengan baik. Tapi temennya yang masih terpaham itu maksudnya isu mana sih? Itu mah diperbaiki lagi. Pertama, berusaha belajar mengolah kata dari sekian banyak diksi yang bisa kita pakai mengolah kata. Yang kedua adalah memahami kepekaan isu terbaru dan memilih isu mana isu. Kemudian dari isu yang itu apa yang harus artinya kemudian hal ini terjadi karena kondisi perpustakaan dianggap hanya dapat sebagai
Ingat bahwa perpustakaan dan pusat-pusat dokumentasi secara umum dapat dimengerti sebagai suatu institusi yang di dalamnya tercakup unsur koleksi, pengolahan, penyimpanan, dan pemakai. Perpustakaan tidak dapat dipahami sebagai sebuah gedung atau akomodasi fisik tempat menyimpan buku semata. Akan tetapi perpustakaan harus dipahami sebagai sebuah sistem yang di dalamnya terdapat unsur tempat atau institusi. Koleksi yang disusun berdasarkan sistem tertentu dan pemakai. Jadi orang-orang harus tahu bahwasanya di dalam perpustakaan itu serumit itu. Teman-temannya kan pertama masuk ke sini mah terkaget-kaget ya. Ternyata perpustakaan itu tidak sesederhana yang teman-teman. Kita masuk, oh ternyata banyak banget. Nah, karena nggak mungkin semua masyarakat Indonesia sekolah dulu sama perpustakaan, yang masuk ke dalam SD, SMP, SMA, tapi tetap teman-teman harus punya tanggung jawab memberikan informasi terhadap masyarakat bahwa perpustakaan itu harus menyimpan buku. Karena ini akan berpengaruh ke bagaimana mereka menggunakan informasi. Jadi ketika kan soal dikir membuku mas mikirnya tugas umum. Tapi bagaimana memberitahu ke masyarakat bahwasanya itu bukan soal perpus tapi ini soal informasi. Apapun yang kamu butuhkan karena itu pasti butuh informasi. Kebutuhan itu kan bukan sandang pangan makan aja, tapi salah satunya kebutuhan informasi. Kebayang nggak teman-teman kalau teman-teman hidup tanpa informasi apapun? Ya mungkin akan tenang ya kalau itu salah satu pilihan. Tapi itu gimana namanya? Dulu saudara saya ada yang pesantren di Tegal, pesantren tradisional yang sama sekali tidak ada TV dan lain sebagainya. Ketika lagi wabah COVID ramai, mereka ditahan di dalam, betul-betul tidak dipulangkan. Jadi ditahan karena justru ketika dipulangkan takutnya malah membawa wabah nantinya. Akhirnya ditahan. Tapi lama-lama pesantren tidak mampu mengakomodir semuanya karena kan harus ada bahan makanan dan sebagainya. Sedangkan pesantren kalau nyari keluar dengan rada itu beresiko lah. Akhirnya dipulangkan. Ketika keluar mereka saudara saya nanya, emang ini teh ada apa? Kenapa orang-orang teh apa COVID teh? Bayangin kita COVID di jalan 6 bulan. Saya kan nyalain pesantrennya karena pesantren juga punya pakem-pakemnya tertentu dan biasanya pesantren itu kan nggak boleh ya kalau informasi yang keluar dia tutup dan fokus untuk belajar agama. Nah salah satunya pesantren yang jadi tempat belajar seperti saya. Pas keluarnya nggak tahu COVID, jauh-jauh ke PPKM ngeliatin COVID itu PPKM COVID. Kita itu hidup tanpa informasi. Meskipun ya sebetulnya dia akan dengan cepat ya langsung menerima ketika informasinya datang. Tapi kan kebayang teman-teman gimana gitu. Ketinggalan lagi ya bego teman oke. Ini apa ya? Ini apa? Ah masa kamu mau kata kita pengen harus jadi manusia yang bergerak. Kemudian kita apa? Kita berita udah tiap hari sampai orang. Tapi ada bagusnya karena mereka jadi nggak stres. Jadi stabil lah. Karena yang pendengaran tiap hari dan mendengarin 6 bulan walau itu ya lumayan psikisnya terganggu. Termasuk saya. Nah, bagusnya gitu cuma kebayang nggak tahu. Oke lah untuk masalah itu kalau informasi lain pun nggak tahu. Ketika berbiasa gimana? Nah, bagaimana masyarakat ini tidak hanya menerima tapi masyarakat juga diperhatikan. Jadi ada dua, kita memberikan selalu update informasi, masyarakat juga selalu membutuhkan. Kayak layaknya orang wartawan. Itu informasi apa itu? Tapi bukan kepo ya. Jadi kayak ngomongnya tapi informasi tentang teman, urusan teman, bukan. Kalau informasi itu biasa yang akan menambah insight ke dalam diri. Jadi akan menambah pengetahuan. Kita harus kayak orang kelaparan kan. Aduh, tangan Umi sibuk, pakai sihir. FYP-nya doang kan teman-teman. Umi kenapa? Kok nggak bisa gitu? Tangan Umi sibuk untuk berzikir. Maksudnya orang harus punya concern untuk ya semacam kelaparan dalam mencari informasi. Informasi butuh banget ini informasi harus sampai seperti itu. Tapi kan kelebay gitunya. Tapi maksudnya kayak masak apa nih kayak teman-teman tuh udah jago masak semua masak dari Sabang sampai Merauke udah belajar nih udah tahu jumpa peda udah apa gitu udah tahu. Tapi kan namanya kuliner itu harus terus berkembang. Nah teman-teman
bernegasi seperti apa, makanan gak sih lapar? Makanan tentunya. Terus ternyata punya ragam bentuk lainnya. Nah, itu salah satunya. Harus sampai ada di titik itu kita butuh informasi apapun itu. Tapi yang kalau tadi tidak Pokemon, tapi untuk menambah insight, yang menambah pengetahuan terhadap diri sendiri. Itu kemudian berapa menit lagi ya? Perasaan pas yang tadi nggak terasa. Lebar cetak. Kemudian ini jaringan kerjasama perpustakaan. Jadi perlu disadari bersama bahwa tidak satu pun perpustakaan dapat berdiri sendiri. Tadi sekali lagi dicek bahasa itu tong jumawa, karena perpustakaan kalau kamu tidak pernah bisa berdiri sendiri. Apalagi ya seperti itu sih pasti membutuhkan banyak dukungan dan bantuan. Semakin banyak bukan kelihatan semakin lemah. Terus ketika semakin banyak kita dianggap mampu membuka relasi atau jaringan. Jadi semakin oke. Ibarat ini kita sebagai individu semakin banyak teman semakin oke apa enggak? Ini bukan tentang kesehatan mental ya. Ini mah soal tentang orang menganggap. Semakin banyak teman orang akan menganggap kita semakin oke apa enggak? Oke, karena untuk kita ambil generalnya aja. Mungkin untuk diri kita nggak oke, karena terlalu banyak yang expose misalnya. Itu untuk diri kita. Tapi orang menganggapnya akan dianggap ya orang bisa berkomunikasi. Ya orang asik nih kayaknya buat sama dengan perpustakaan. Jadi semakin banyak jaringannya bukan dianggap semakin lemah. Tapi justru semakin lemah berarti dia mampu berkolaborasi dengan berbagai macam orang. Tapi untuk urusan kalau individu ya, untuk urusan suka nggak suka itu balik ke pilihan. Itu kan individu, tapi instansi jelas berbeda. Instansi itu punya batasan mana yang harus menjadi teman kerjasama dan mana yang sama kayak kita lah. Tapi ketika membutuhkan anggapan dari orang, kita butuh semakin banyak. Informasi yang didapat, kita punya 2 teman misalnya. Kita nggak anggap kualitas temannya bagus atau enggak ya. Kita punya 2 teman, kita punya 100 teman. Informasi yang sampai ke kita tentang kerja atau apa mungkin akan lebih berpeluang besar dari yang temannya lebih banyak. Meskipun tidak menutup kemungkinan buat temannya yang teh meski 2 tapi hadir gitu ya. Ini bukan soal itu ya, tapi ini mah pemikiran secara general aja. Pasti akan lebih kemungkinan besarnya ketika kita punya teman banyak, karena informasinya akan jauh lebih banyak kan. Meskipun nyata filternya di dia perlu banyak informasi, banyak kalau banyak teman. Kadang saya juga ketika banyak teman terlalu harus mengkondisikan teman sampai kadang suka merasa kehilangan jati diri. Karena terlalu banyak misalnya teman dari sini, kenal sama ini, sampai akhirnya saya kan masih belajar menyesuaikan ya. Karena saya bukan saya karena nggak punya teman pengen jadi punya teman, bukan. Ini soal saya membutuhkan relasi. Tapi ternyata ada rasa di mana titik saya merasa kehilangan diri saya sendiri karena harus selalu menyesuaikan dengan orang lain. Tapi ya kita bisa mengambil waktu sejenak untuk sebenarnya kembali rehat, kemudian besok lagi bersosialisasi kembali sama kayak perpus. Jadi faktornya jangan sampai hilang. Kayak kita jatuh dirinya jangan sampai hilang. Nah emang sih kita butuh relasinya, tapi untuk minum kamar oke gitu. Kita bisa kan ketemu di coffee shop. Tapi kalau sudah melewati itu, kita juga punya hak untuk melakukan pembatasan. Enggak, saya butuh relasi, tapi tidak begitu seperti itu. Nah sama dengan perpus. Ya emang sih butuh relasi, tapi butuh terpikat. Nanti perpustakaan digambar jarum super ya. Sih karena apa tadi kita sudah tahu bahwa pakemnya jelas tidak akan bersinggungan. Padahal itu jarum super atau rokok memberikan sponsor yang jauh lebih besar banget. Bahkan dia bisa jadi sponsor tunggal. Tapi apa tidak akan bersinggungan dengan konsentrasi kita sebagai salah satu pendukung sarana kehidupan. Tiba-tiba rokok, saya akan kasih 3 miliar buat perpustakaan Anda, tapi chat rokoknya jarum super. Ya sih butuh, tapi itu gitu-gitu. Ya sama seperti kita individu. Kita butuh relasi, tapi kalau sudah melanggar norma dan aturan yang prinsip yang kita pegang, yang butuh. Ya sore, kita butuh nalar, butuh gawe, ya sore orang itu buat, tapi di klubnya kita punya prinsip misalnya, tidak. Kenapa? Kalau sekiranya tidak bisa dinegosiasi, ya besar. Tapi kalau bisa, nggak bisa saya nggak maunya di coffee shop, oke, jadi itu sudah ada negosiasi atau kerjasama yang sesuai dengan
Jadi untuk diri sendiri, jadi kalau orang ngomongin tentang investasi, belajar tentang diri sendiri dulu, karena biasanya nggak akan terlalu jauh. Cuma bedanya ini juga banyak orang aja, hanya satu orang. Kalau kita mau nge-develop diri sendiri, itu pasti mampu nge-develop satu instansi atau apa yang lembaga. Apalagi kalian dia jadi pemimpinan atau kandidat, kalian aja sudah bisa boundaries dengan berbagai macam untuk diri sendiri, udah pasti ke bawah, pasti ke bawah. Apalagi kalian karena bakal orang-orang yang kemungkinan besar mengambil kebijakan. Jadi teman keseharian kalian karena kalian akan berpengaruh terhadap kebijakan yang mungkin akan diambil. Karena ahli pasti akan ditanya, bukan cuma sekedar ditanya. Makanya kok kenapa sih selalu harus disamakan dengan karakter kita yang selalu menggambarkan? Ya kan berpengaruh besar. Kalau kita bisa negosiasi kemudian dengan orang lain, kemudian komunikasinya bagus lah, otomatis lembaga ini ketika kita membidangi itu akan mengakibat, karena kita ngomongnya kan yang tembok itu sama-sama orang. Ketika yang biasa dilakukan atau setidaknya dipelajari lah teman-teman, meskipun bukan karakter bawaan yang dipelajari, tapi ketika nanti bekerja ini pasti akan ada perubahan. Kalau kemarin cuma membawa diri sendiri, hari ini kalian membawa keluarga. Bisa deal hanya dengan omongan kalian saja. Satu orang untuk bawa satu lembaga itu sangat kemungkinan seperti itu. Makanya selalu dicontohkan kalian begini deh, selalu dicontohkan dengan individu atau karakter teman-teman masing-masing. Misalnya senyum, apa salah, lu senyum, orang lain gak akan mau tahu kalian bete apa segala macam. Tapi pengusaha hanya butuh kalian melayani mereka dengan baik. Makanya biasakan dari sekarang, karena kebiasaan itu akan mempermudah kalian ketika bekerja. Kalau mau terjadi bidang informasi atau ini sudah dibiasakan kalian sih. Kalian menganggap bahwa perusahaan itu tidak membuka peluang yang besar, padahal bukan. Kekeliruannya adalah kalian nggak tahu mereka itu bergerak di bidang apa dan dibutuhkan apa. Misalnya saya pas mobil, jelas orangnya harus komunikasinya baik dan mampu lah membujuk gitu.